have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE dan Sekolah Tinggi Teknik atau STT Batam yang mulai berdiri sejak tahun 1993 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam atau YPTB. Yayasan yang didirikan oleh Dr. Haji Amarullah Nasution SE MBA ini didirikan di Batam sejak tanggal 12 Desember 1992 yang bergerak dalam usaha mendirikan, membina, dan mengelola perguruan tinggi di Pulau Batam. Dan Yayasan Perguruan Tinggi Batam saat ini dipimpin oleh Edwin Agung Wibowo, SE MKom. Atas bantuan dari Profesor B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Otorita Batam, Yayasan Perguruan Tinggi Batam mendapat lahan kampus seluas 3 hektar di kawasan Batu Aji yang sebelumnya berlokasi di Pertamina Tongkang Batu Ampar. Awal berdirinya, sekolah tinggi yang pertama kali dibuka adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik dan merupakan sekolah tinggi pertama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak berubah status dari sekolah tinggi menjadi universitas pada tahun 2006, UNRIKA telah mempunyai 5 orang rektor, di antaranya Dr. Haji Amarullah Nasution SE MBA, Profesor Haji Zainuddin MPD, Profesor Haji Nasruddin Harahap SU, Edwin Agung Wibowo SE MKom, Profesor Dr. Hajah Sri Langgeng SE MM. Universitas Riau Kepulauan, unggul, kreatif, mandiri. Oke. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri UNRIKA. Sekali lagi kami memperkenalkan diri. Yang pertama, anggota kelompok terdiri dari David Rizky, Dina Sinaga, Rizky Maisaro, Benhard Nababan, dan Haryati. Di sini kami akan mengulas tugas 6, pengendalian dan penjamin mutu. Adapun materi yang akan disampaikan akan kita bahas di slide berikutnya. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan kami, Dinawati Sinaga. Baik. Dari bab 7 kami mengambil soal dari 7E.3 yang dimana slide sebelumnya guys. Nah, yang dimana tabel ini hasil pemeriksaan komputer pribadi. Dari tabel ini bisa kita lihat ada hari, unit diperiksa, unit yang tidak sesuai, pecahan tidak sesuai. Dapat kita lihat angka-angkanya. Nah, asumsikan bahwa penyebab yang dapat ditetapkan dapat ditemukan untuk sesuai titik di luar batas kendali dan hitung batas kendali yang direvisi. 7.3 data pada tabel 7E.3 menunjukkan hasil pemeriksaan semua unit komputer pribadi yang diproduksi selama 10 hari terakhir. Apakah proses tampak terkendali? Slide selanjutnya. Nah, dari tabel
soal 7E.3 kami menggunakan aplikasi Minitab yang dimana dapat kita lihat grafiknya dapat terkendalikan atau sesuai. Nah, menggunakan Minitab ini, cara mendapatkan grafiknya yaitu kita membuka star, baru control star, atribut star, baru P. Nah, baru nanti number of devices itu kita ngisi yang unit inspect. Baru yang subgroup size-nya ini kita isi non-conforming unit. Nah, dari itu baru kita okekan, baru nanti grafiknya kita dapat seperti gambar berikut. Berarti hasilnya bagus atau terkendali. Selanjutnya dibacakan rekan saya. Baik, berdasarkan dari hasil Minitab tersebut dapat diketahui data ringkasannya, yaitu total unit yang diperiksa adalah 1000, total unit yang tidak sesuai adalah 60, sama dengan pH sama dengan 60/1000 sama dengan 0,6. Untuk mencari P-chart-nya, batas kontrol tiap harinya dengan menggunakan rumus UCL sama dengan pH tambah 3 akar dari pH kali 1 kurang pH dikurang NI. Lalu untuk mencari nilai LCL-nya dapat menggunakan rumus pH kurang 3 akar dari pH dikali P kurang akar dari pH dikali 1 kurang pH per N kali I. Jika negatif maka hasilnya 0. Dapat dilihat di samping berikut hasil dari hari N, P, nilai LCL, dan UCL-nya. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Bang Benhard. Baik, terima kasih Saudara David. Selanjutnya kita akan membahas jawaban dari soal 7.3. Kita bisa lihat dari tabel. Tabel ada berisi hari, N, PD atau DN, lalu LCL dan UCL. Kita bisa lihat dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10, ada berisi kolom N, 80, 110, 90, 75, 130, 120, 70, 125, 105, dan 95. Analisis dari tabel berikut ialah semua nilai proporsi harian atau PI berada di antara LCL dan UCL. Kita bisa lihat sama-sama dari tabel berikut, atau dalam arti tidak ada titik di luar batas kontrol. Tidak ada indikasi pola kendali yang jelas atau misrun panjang dari satu sisi yang melanggar aturan kendali dasar. Kesimpulan, berdasarkan P-chart di atas, proses tampak dalam keadaan terkendali, atau bisa dibilang in control. Catatan kecilnya, bisa kita simpulkan meskipun hari keempat atau P sama dengan atau tidak sama dengan 0,107 lebih tinggi dari hari-hari lain, nilainya masih di bawah UCL, sehingga secara statistik tidak dianggap sinyal out of control. Namun, jika dikehendaki, bisa dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap penyebab naiknya cacat pada hari tersebut. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami. Baik, Soal 7.5 Yang pada tabel 7E.5 data inspeksi untuk latihan. Yang pertama, nomor lot 1 dan jumlah sabuk yang tidak sesuai 2.30 dan nomor lotnya 11
jumlah sabuknya yang tidak sesuai 456, dan yang kedua jumlah sabuk yang tidak sesuai berjumlah 435 dan nomor lotnya 13, dan jumlah sabuk yang tidak sesuai 285, dan yang ketiga jumlah sabuk yang tidak sesuai 221 dan nomor lotnya. Soal 7.5, suatu proses memproduksi sabuk karet dalam lot berukuran 2.500 serta inspeksi pada 200 lot terakhir menunjukkan data pada tabel 7E.5. Yang pertama, hitung batas kendali uji untuk bagan, kendali yang tidak sesuai dengan fraksi. Dan yang kedua, jika Anda ingin membuat bagan kendali untuk mengendalikan produksi masa depan, bagaimana Anda akan menggunakan data ini untuk memperoleh garis tengah dan batas kendali untuk bagan tersebut? Baik, dari tabel itu kita bisa mendapatkan hasilnya dengan menggunakan Minitab. Dapat kita lihat dari slide berikut, yang dimana grafiknya tidak terkendali, berarti hasilnya tidak sesuai. Cara mendapatkannya sama seperti tabel yang pertama, yaitu klik star control chart atribut star sama P, dan hasilnya kita dapat melihat grafik berikut. Maka proses dari 7.5 tidak terkendali. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya jawaban 7.5 analisis dan kesimpulan soal 7.5 bagian A. Beberapa titik di grafik akan muncul di luar batas kontrol atau berwarna merah. Titik tersebut berarti out of control, ada assignable cause atau penyebab khusus. Jadi trial chart menunjukkan proses belum stabil. Dari hasil perhitungan Minitab, CL sama dengan 0,1228, UCL sama dengan 0,125, LCL sama dengan 0,1031. Beberapa titik berada di luar batas sehingga proses belum terkendali secara statistik. Analisis dan kesimpulan soal 7.5 bagian B. Setelah dilakukan revisi, menghapus data out of control dan menghitung ulang di Minitab diperoleh CL sama dengan 0,1246, UCL sama dengan 0,1444, LCL sama dengan 0,1048. Grafik revisi ini menjadi pie chart resmi untuk mengontrol produksi berikutnya. Baiklah. Baiklah, terima kasih buat rekan-rekan atas presentasinya juga. Dan kita sampai pada ujung presentasi, guys. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.